Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Nurul Asli, program studi Agribisnis angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Joni Kurnia SHMH. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian pembelaan negara. Kedua, sikap bela negara di tengah COVID-19. Yang ketiga, ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang keempat, dinamika ketahanan nasional pada bidang pertanian. Dan yang terakhir yaitu pengertian pahlawan. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pembelaan negara, di mana bela negara maksudnya yaitu sikap atau perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Itu rumahnya dekat, cuma datang belanja sini. Tapi kita aja nggak Oh gitu? Iya dah, nanti lain kali aja. Ini lagi saya sini, sama gulanya 1 kilo. Oh ya, terima kasih ya. Berapa totalnya, Mbak? Dengan singkat tadi, masih banyak, bisa teman-teman lihat bahwa masih banyak anak-anak atau ibu-ibu yang berbelanja sambil berkerumun dan tidak menggunakan masker. Nah, di sana saya memberikan sedikit pemahaman bahwa agar selalu menjaga jarak, terutama di masa COVID-19 ini, dan agar selalu menggunakan masker. Dan bisa teman-teman lihat bagaimana reaksi dari masyarakat, ada yang menerima dan ada yang menolak. Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Pertama, saya akan membahas tentang ancaman militer, di mana maksudnya yaitu suatu usaha atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan bersenjata dan dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara. Ada beberapa contoh dari ancaman militer. Yang pertama, agresi, yaitu suatu penyerangan suatu negara terhadap negara lainnya yang dilakukan dengan merusak atau membahayakan suatu objek. Dan yang kedua yaitu sabotase, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sembunyi-sembunyi untuk melakukan perusakan terhadap sasaran tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu spionase. Spionase ini merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan dengan cara memata-matai untuk mencuri informasi dari organisasi yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik sah organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, perang saudara, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata. Selanjutnya itu ancaman non-militer, di mana maksudnya yaitu suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan bersenjata, namun dinilai mampu membahayakan kedaulatan bangsa. Contoh ancaman non-militer ini ada dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang ideologi seperti munculnya paham asing seperti komunisme dan liberalisme. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi yaitu melonjaknya tingkat pengangguran, kemudian infrastruktur yang tidak baik dan adanya inflasi. Kemudian yang ketiga, pada bidang sosial budaya yaitu masuknya budaya asing ke luar negeri ke dalam negeri tanpa filtrasi. Kemudian warga negara Indonesia yang lebih sering menggunakan produk impor daripada produk lokal. Kemudian yang terakhir pada bidang keselamatan umum seperti bencana alam, perusakan akibat ulah manusia, dan yang terakhir coronavirus. Kemudian ancaman yang paling berpotensi berpengaruh pada saat sekarang ini pada ancaman militer seperti perang saudara, dan pada ancaman non-militer yaitu coronavirus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dinamika ketahanan nasional pada bidang pertanian. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian ketahanan nasional. Maksudnya yaitu kemampuan melangsungkan kehidupannya demi tercapainya bangsa yang sejahtera. Konsep ini dijalankan atau dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1970-an. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 17, ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai terpenuhinya kebutuhan gizi makanan setiap individu dalam jumlah dan mutu yang baik agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik sehingga bisa memenuhi aspirasi humanistiknya dalam sepanjang hidupnya.
ketahanan pangan seperti yang pertama, kurangnya pemahaman akan teknologi. Teknologi dan sumber daya manusia bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas, karena hal ini sangat menentukan bagaimana Indonesia dalam mencapai kesejahteraan pangan. Teknologi dan sumber daya manusia merupakan dua faktor produksi yang sifatnya sangat komplementer di semua sektor, termasuk sektor pertanian. Seperti di negara berkembang lainnya, di Indonesia teknologi dan sumber daya manusia di bidang pertanian masih sangat rendah jika dibandingkan dengan teknologi dan sumber daya manusia di sektor ekonomi lainnya, seperti industri manufaktur, keuangan, dan jasa. Yang kedua yaitu kendala lahan. Lahan di Indonesia terancam cepat berkurang. Alasannya karena untuk percetakan sawah baru, petani menemui banyak kendala. Salah satunya yaitu biaya yang mahal. Hal ini menyebabkan ketidaksignifikan antara lahan pertanian dan lahan non-pertanian. Ditambah lagi dengan bertambahnya penduduk di pedesaan dengan berprofesi sebagai petani gurem atau petani dengan lahan kecil atau bahkan yang tidak memiliki lahan sama sekali, sehingga hasil produksi yang tidak optimal. Lahan terbatas juga menyebabkan harga sewa lahan menjadi sangat tinggi, sehingga hanya sedikit petani yang mampu menyewa atau membelinya, dan berakibat pada kepincangan distribusi lahan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya tenaga penyuluh di bidang pertanian. Program Satu Desa Satu Penyuluh yang telah dicanangkan pemerintah merupakan program yang kredibel, program yang bagus. Namun hingga saat ini program tersebut tidak berjalan lancar. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut yang pertama dengan pengoptimalan lahan. Undang-undang agraria harus dijalankan dengan tegas, dengan baik. Proses sertifikasi lahan pertanian harus dipercepat dan dipermudah. Rencana kelola tata ruang harus melindungi lahan pertanian yang subur dan produktif. Pembelian lahan pertanian untuk keperluan yang sebenarnya tidak terlalu penting seperti membangun lapangan golf, apartemen mewah, dan pertokoan mahal sebaiknya dihentikan. Kemudian yang kedua, yaitu pemberdayaan teknologi dan sumber daya manusia. Petani harus lebih diberdayakan lewat pelatihan, penyuluhan, dan pemberian bantuan teknis secara intensif. Di sini peran perguruan tinggi dan lembaga litbang setempat sangat diperlukan. Solusi yang ketiga yaitu akses petani perlu diperluas. Perbankan perlu diberikan semacam intensif untuk mempermudah akses petani ke kredit perbankan atau diberikan semacam pengadaan dana khusus. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di pedesaan terutama di daerah pelosok harus lebih digiatkan lagi, dan terlebih lagi pada daerah-daerah sentra pertanian. Waduk dan irigasi yang harus ditambah dan yang rusak segera diperbaiki. Selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu pengertian pahlawan. Menurut saya, pahlawan merupakan orang yang berjasa dalam menyelamatkan orang lain, berjuang demi keadilan, berjuang demi kebenaran, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat dan negara bangsa yang berdaulat. Ahmad Yuryanto mengimbau agar kita bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi bangsa, terutama dalam masa-masa COVID ini. Dari sini dapat kita lihat keterkaitannya bahwa untuk menjadi pahlawan hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan bangsa. Siapa saja bisa menjadi pahlawan, terutama dalam masa-masa COVID-19 ini. Seperti contohnya, pasti selalu saja ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebar informasi-informasi hoax. Nah, di sini kita sebagai masyarakat agar tidak langsung mempercayai berita tersebut, lebih mencari tahu kebenarannya. Kemudian contoh lainnya seperti membantu masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini dengan cara membagikan masker, membagikan sembako, membagikan APD, dan mengajari bagaimana cara cuci tangan dengan baik dan benar, dan berbagai macam kegiatan positif lainnya. Demikian pembahasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk semua. Mari bersama-sama kita membantu pemerintah dalam memberantas dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.